Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan menerangkan tentang senyawa alkana, yaitu alkana adalah bagian dari senyawa hidrokarbon. Bahwa hidrokarbon dibedakan menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh itu meliputi alkana, sedangkan hidrokarbon tak jenuh meliputi alkena dan alkuna. Kita mulai, apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung atom H dan atom C. Senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang bisa kita temukan. Salah satunya adalah di LPG, di aspal, ada juga di lilin. Tentunya masih banyak lagi. Ini adalah salah satu contoh. Apa keistimewaan atom karbon? Tentunya kalian sudah tahu, karena sebelum materi ini kalian mempelajari tentang keistimewaan atom karbon. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Atom karbon memiliki 4 elektron terluar, yang mana masing-masing elektron ini akan mencari pasangannya dengan mengikat atom yang lain. Nah, di sini atom akan mengikat dengan H, di mana satu atom C akan berikatan dengan satu atom H, sehingga satu atom C akan mengikat 4 atom H dari 4 atom dari 4 atom H. Sehingga ini disebut rumus elektron akan membentuk rumus bangun, di mana pasangan-pasangan ini akan disimbolkan dengan garis. Nah, kita lihat di sini posisinya. Atom karbon itu ada 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Primer artinya satu atom C mengikat C yang lain. Kalau sekunder, 2 atom C akan mengikat 2 atom C yang lain. Sedangkan tersier, maka 3 atom C akan mengikat 3 C yang lain. Sedangkan kuartener, maka keempat-empat dari atom C tersebut akan mengikat C yang lain. Itu salah satu dari keistimewaan atom karbon. Apakah kalian pernah merasakan jenuh? Kapan itu? Ya, tentunya kalian pernah. Kapan kita mengalami kejenuhan? Nah, di sini ada hubungannya dengan senyawa hidrokarbon. Bahwa senyawa hidrokarbon ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh, seperti Ibu sampaikan tadi yang pertama kali. Apakah yang dimaksud dengan hidrokarbon jenuh? Bagaimana rumus struktur kimianya? Bagaimana tata nama senyawa hidrokarbon jenuh? Dan bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana reaksi-reaksinya? Hidrokarbon jenuh yang sudah Ibu sampaikan adalah senyawa alkana. Nah, di sini alkana ada yang memiliki rumus CH4, ada C2H6, ada C3H8. Artinya, kalau CH4, 1 C mengikat 4 atom H. Kalau CH2H6, maka 2 atom C mengikat 6 atom H dan seterusnya. Ya, untuk tujuan pembelajaran, nanti kalian bisa baca sendiri. Kita lanjutkan sekarang rumus umum. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik
jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Nah, hidrokarbon jenuh itu semua ikatannya adalah tunggal. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh nanti kita bahas di pertemuan lain waktu. Nah, contohnya seperti ini. C. 1C mengikat 4H. Ini adalah ikatan tunggal. Ya, maka rumus bangunnya seperti ini dan seperti ini. Sekarang kita lihat. Kalau C1 hanya 4, maka disebut metana. Kalau C-nya 2, hanya 6 disebut etana. Kalau C3 hanya 8 disebut propana. C4 hanya 10 disebut butana. C5H6 disebut pentana. C6H14 disebut heksana. Kita ulangi. Tadi C6 adalah heksana, di mana C6 hanya 14. Kalau C-nya 7 berarti hanya 16 dan seterusnya. Di sini yang perlu kita hafalkan adalah nama dari 1 sampai dengan 10. Tadi CH4, C1 metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 adalah dekana. Kalau sudah kalian lihat bahwa kalau C1 mengikat 4H, C2 mengikat 6H, C3 mengikat 8H, dan seterusnya, maka bisa kita simpulkan bahwa rumus molekul alkana adalah CnH2n plus 2. Kita lihat struktur alkananya. Ya. Di sini, kalau C-nya 6, di sini masing-masing C memiliki 4 tangan. Kita lihat. C ini tangannya 4. C ini tangannya juga 4 dan seterusnya. Nah, ini adalah rantai karbon yang C-nya 6. Di mana ada ujung, ada pangkal terbuka. Nah, ini disebut senyawa hidrokarbon alifatik. Ya, artinya terbuka. Nah, atom karbon ini, senyawa hidrokarbon ini bisa diringkas menjadi seperti ini. Di sini C yang pertama mengikat 3H, maka ditulis dengan CH3. Kemudian C nomor 2 mengikat 2H, maka kita tulis dengan H2. Penulisan H2 boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, ya, atau boleh di bawah sini. Tidak apa-apa. Yang penting 1C di sini karena ini sekunder, maka mengikat 2H. Sedangkan ini adalah primer, sehingga mengikat 3H. Nah, sekarang ini terbuka. Bagaimana kalau kita tutup? Maka ditutup. Kalau yang pertama kita tutup membentuk seperti ini. Ini adalah senyawa hidrokarbon atau senyawa hidrokarbon jenuh atau alkana yang tertutup. Sedangkan ini terbuka. Kalau kita ringkas, maka menjadi seperti ini. Nah, maka bisa diringkas lagi, disingkat lagi menjadi seperti ini. Nah, itu adalah strukturnya. Sekarang kita lanjutkan dengan deret homolog. Deret homolog adalah suatu golongan atau kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang mirip. Antar suku-sukunya memiliki beda sebanyak CH2. Coba kita lihat sifat-sifat umumnya. Sifat deret homolog yang pertama adalah memiliki rumus umum yang sama, memiliki sifat kimia yang sama, memiliki selisih MR sebesar 14, dan yang terakhir adalah semakin panjang rantai atom karbonnya, maka semakin tinggi titik-titiknya. Nah, sekarang 14 itu dari mana? Perlu kalian ketahui. Ya, bukan. 14 ini dari mana? Nah, tadi perbedaan antara CH4 ya dengan
C2H6 misalkan ya. Nah, kita lihat. Antara CH4 dengan CH6 bedanya apa? Dari C1 menjadi 2, berarti bedanya 1C. H dari 4 dengan H6, maka bedanya H2. Nah, kenapa ini 14? Perlu kalian ingat, C itu AR-nya adalah 12. Sedangkan H, AR-nya 1. Tapi karena di sini 2, maka 1 kali 2. Jadi semuanya ada 14. Jelas sampai di sini? Kita lanjutkan sekarang. Tata nama senyawa alkana di sini ya. Nah, sekarang kita lihat. Alkana rantai yang tidak bercabang atau alkana rantai tak bercabang diberi nama dengan penambahan awalan N. N artinya normal. Contohnya N-pentana. N-pentana itu contohnya penta, berarti C-nya 5. Maka di sini C5H12 ya. Cabang artinya dia berupa rantai lurus. Dia tidak memiliki cabang. Di sini H3, H2, 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 H3. Nah, ini artinya dia tidak punya cabang. Maka ini adalah rantai ujung, rantai terbuka. Ada ujung, ada pangkal, dan tidak punya cabang. Ini yang diberi nama normal pentana. Karena jumlah C-nya ada 5. Nah, sekarang alkana rantai bercabang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian rantai utama dan rantai cabang. Mana yang disebut rantai utama, mana yang disebut cabang. Contohnya Ibu masih menggunakan 5, C5. Nah, rantai terpanjang ini yang disebut rantai terpanjang. Sedangkan ini disebut cabang. Ini disebut rantai utama. Kemudian, jika terdapat cabang-cabang yang berbeda, penamaannya disusun dengan abjad. Apa yang dimaksud cabang berbeda? Seperti tadi, misalkan di sini C-nya ada 5. Kemudian ada cabang 1, ada cabang 2. Nah, ya. Berarti rantai terpanjangnya tetap ini. Kemudian ini cabang, ini cabang. Ini namanya cabang yang berbeda. Kalau ini cabang, ini disebut metil. Karena ini disebut etil. Nah, di sini jika terdapat cabang-cabang yang berbeda, penamaannya disusun menurut abjad. Contohnya di sini metil, di sini etil. Lebih dulu mana? Berarti etil dulu, baru metil. Rantai utama adalah rantai terpanjang dalam molekul, yaitu memiliki jumlah atom C yang paling banyak. Sekarang kita lihat. Bila rantai karbon bercabang, maka ditentukan dulu rantai utama atau rantai induk, yaitu rantai atom karbon terpanjang dan diberi nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan letak cabang. Kita lihat contohnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita bisa menentukan rantai terpanjang dengan berbagai macam cara. Yang penting di sini kalian mencari yang terpanjang. Coba Ibu coba dulu yang mendatar. Dari arah kiri ke arah kanan. Nah,
Kira-kira jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau lurus ada 6. Kemudian Ibu coba lagi dari atas langsung ke kanan. Jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita coba lagi yang terpanjang yang mana? Kalau dari sini kita hitung lagi. Nah, kira-kira berapa jumlah C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita coba lagi dari ujung atas ke ujung bawah. Sini, kemudian ke sini. Berapa C-nya? Ternyata 8. Jadi yang terpakai adalah jumlah C 8. Nah, setelah kita menentukan rantai terpanjang itu 8, maka C yang tidak terletak pada rantai terpanjang itu adalah cabang. Yang pertama ini sebagai cabang yang disebut metil. Ya, ini juga tidak terletak pada rantai utama, disebut etil. Nah, Ibu tambahkan dulu, senyawa cabang itu disebut senyawa etil. Maaf, senyawa alkil. Ini adalah cabang. Alkil ini memiliki rumus CnH2n plus 1. Artinya alkana yang kekurangan 1 atom H. Nah, kemudian menentukan letak. Ya, tadi dikatakan bila rantai karbon bercabang, maka ditentukan dulu rantai utama atau rantai induk, yaitu rantai atom karbon terpanjang dan diberi nama urut dari ujung paling dekat dengan letak. Kita lihat. Kalau kita hitung dari atas, maka cabang ini ya dari atas, cabang ini terletak pada nomor 3 dan 5. Berarti sama dengan 8. Kalau dari bawah kita hitung dari bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau dari bawah cabangnya terletak pada nomor 4 dan 6 sama dengan 10. Maka yang kita gunakan yang kecil. Maka dari atas ini yang kita gunakan, ini tidak kita gunakan. Oke. Nah, setelah itu barulah kita beri nama. Tadi rantai terpanjang 8. Kita sebutkan cabang dulu. Letak cabang dan cabang. Metil dengan etil. Menurut Abjad lebih dulu etil. Maka diberi nama dulu. Di sini kita hitung dari atas. Berarti namanya adalah 5 etil. Kemudian metilnya terletak pada C nomor 3. 3 metil, ya, baru rantai terpanjang 8, namanya oktana. Jelas semuanya? Baik, kalau jelas kita lanjutkan dengan contoh yang lainnya. Ya, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Ya. Sekarang Ibu ingin mencoba membuat soal. Contohnya Ibu memiliki senyawa
Ya, kita lihat di sini. Ini ikan ibu lengkapi dengan hidrogennya 2, 3, 3, H2, H2, H2 ini H, ini H2, ini H3. Nah, ini H2. Ya. Sekarang kita hitung rantai terpanjang. Rantai terpanjang misalkan ini belum A2, A3. Kira-kira rantai terpanjang berapa? Nah, kita lihat kalau ini lurus jumlahnya 7. Kalau ini nah, jadi rantai terpanjang itu boleh belok-belok. Nggak apa-apa, yang penting bukan potongan. Nah, kalau ini kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba ini Bu tambah lagi aja. 7, 5, 5, 1, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini 7 sama. Cuman kalau lurus ini rantai terpanjang adalah 8. Nah, sekarang menentukan angka. Kita lihat dulu sebelum menentukan letak. Cabang-cabangnya kita tentukan, yaitu ini, kemudian ini. Ya. Kalau kita hitung dari atas, kita lihat cabangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Berarti letak cabang pada adalah pada nomor 3 ditambah nomor 3 lagi ditambah nomor 5. Ya, jadi ada 3 cabang ya, berarti sama dengan 11. Sekarang kalau kita hitung dari bawah, maka ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita letak cabang ini dari atas, ini letak cabang dari bawah.
Maka sama dengan letak cabang dari bawah, berarti mulai dari 5 ditambah 7 ditambah 7. Jadi semuanya ada 19. Mana yang lebih kecil? Yaitu dari atas. Maka ini kita pakai, ini tidak kita pakai. Nah, sekarang barulah kita beri nama. Cara memberi nama di sini cabangnya ada etil, ada etil, ada etil, ada metil. Ya. Nah, di sini berarti kita sebutkan dulu etil. Etilnya terletak, kita hitung dari atas, letaknya pada nomor berapa? Yaitu 3, 5. Antara angka dengan angka menggunakan koma, angka dengan huruf itu strip, karena etilnya ada 2, maka disebut di etil. Kemudian letak metilnya pada nomor 3, metil, terpanjangnya 9, no, nah. Ya. Sudah jelas semuanya? Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan isomer. Isomer adalah peristiwa di mana senyawa-senyawa karbon mempunyai rumus molekul sama, tetapi berbeda rumus strukturnya atau rumus bangunnya. Contoh di sini adalah C4H10. C4H10 ternyata memiliki 2 isomer, yaitu lurus dan bercabang. Nah, yang lurus ini tetap di sini C-nya 4, hanya 10 di sini tetap C4H10. Ini juga sama, C-nya 4, hanya 10. Tapi bentuknya berbeda, strukturnya berbeda. Karena struktur berbeda, berarti namanya juga berbeda. Yang pertama adalah normal butana, sedangkan ini namanya, ini sebagai cabang, terletak pada nomor 2, maka disebut 2 metil. Karena ini metil, ya, maka 2 metil propana. Kenapa propana? Karena rantai terpanjangnya sekarang bukan lagi 4, tetapi di 3. Paham semuanya, anak-anak? Kemudian kalian jelas. Ibu. Oke, sampai di sini semoga kalian sudah jelas ya dengan yang dijelaskan tentang faktor pendorong dan juga penghambat perubahan kesuatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Nah, keisomeren alkana tergolong keisomeren struktur, yaitu cara atom-atom saling berkaitan. Keisomeren dapat terjadi karena perbedaan kerangka atau posisi cabang. Cara sistematis untuk mencari jumlah isomer alkana yang mungkin adalah 1. Mulai dari isomer rantai lurus, 2. Kurangi rantai induk dengan 1 atom karbon dan jadikan cabang jadikan cabang begitu seterusnya. Nah, contohnya ini. C4H10 di sini ya, C4H10. Tadi ada yang lurus, rantai lurus, tanah lurus. Nah, di sini satu atom C, di sini 1 atom C. Perhatikan C ini sebagai yang lurus, kemudian 1 diambil dijadikan cabang. Nah, seperti ini. Baru nanti hanya dilengkapi. Sekarang kita coba misalkan C5H12 ya. Berarti maka cara pertama kita buat yang lurus dulu. Nah,
Kemudian 1C kita ambil sebagai cabang. Nah, kemudian kita ambil lagi. Nah, seperti ini. Baru nanti kalian lengkapi dengan H. Kita buktikan, ini C-nya tetap sama. Kalau kita lengkapi dengan H, nanti kalian bisa dilengkapi dengan H sendiri. 2, H2, H2, H3. Sini, H3, H3, sini H, sini H2, H3. Maka di sini H3, 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 H3. Maka nanti namanya berbeda-beda. Ini menjadi namanya menjadi normal pentana. Ini namanya 2-metil butana. Ini 2,2-dimetil propana. Nah, misalkan Ibu akan mengubah lagi bentuk yang lain. Nah, kira-kira boleh atau tidak kalau Ibu membuat seperti ini? Sama, ini C-nya 5, hanya 12. Sama, tetapi ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini namanya sama. Kita bedanya dengan ini. Sama dengan ini ya. Kalau ini kita hitung dari kanan, kalau ini dari kanan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ini dihitung dari kiri, maaf ini tadi dari kiri, dari kanan 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya juga sama. 2-metil butana. Jelas semuanya? Jadi hati-hati di dalam memberi nama. Ya, kita coba dibaca dari kiri bagaimana, dari kanan bagaimana. Kalau sama, berarti diambil salah satu. Sehingga kesimpulannya, isomer C5H12 ada 3. Yaitu normal pentana, 2-metil butana, dan 2,2-dimetil propana. Kita lanjutkan lagi dengan sifat. Sifat alkana ada sifat fisika, ada sifat kimia. Untuk sifat fisika, kelarutan dalam air, semua hidrokarbon merupakan senyawa nonpolar seperti CCl4 atau sedikit polar di etil eter atau benzena sehingga tidak larut dalam air. 2. Pada suhu dan tekanan yang biasa, C1 sampai C4 artinya metana sampai butana berwujud gas, C5 sampai 17 berwujud cair, sedangkan C18 ke atas berwujud padat. Yang ketiga, titik cair, titik didih, dan massa jenis alkana meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah atom karbon dalam molekul. Itu sifat fisikanya. Sekarang sifat kimia. Sifat kimia bahwa alkana tidak reaktif. Yang kedua, bahwa alkana dapat mengalami reaksi pembakaran, reaksi substitusi atau halogenasi, dan reaksi eliminasi. Nah, sekarang reaksi pembakaran. Pembakaran artinya alkana direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Dan jelaga. Substitusi artinya penambahan. Di sini alkana ditambah dengan halogen, ya, di sini klorin yang digunakan. Halogenasi adalah senyawa halogen, bisa Cl, bisa Br, bisa I, bisa F. Ya, di sini CH4 ditambah Cl2 membentuk CH3Cl plus HCl. Kemudian reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap dengan melepaskan gugus atom pada senyawa tersebut. Contohnya C2H6. C2H6 menjadi C2H4. Di sini ikatan yang tadinya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap dengan melepaskan H2. Oke.
Sudah selesai. Kemudian kalian pelajari untuk soal-soalnya. Ya. Untuk soal-soalnya kalian dicoba dulu dengan mengerjakan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.